Fatina Salsabila hadir? Hadir. Amelia Febrianti, Aura Sabira, Balkis Kaila, Kalisa Maulida, Citra Ayu Azahra, Clarissa Abigail, Hadir. Della Puspita, Dewi Sampika, Dia Nur Hajijah, Dina Novianti, Dinda Nuraini, Divya Zahra, Paulia Adini, Hadir. Ina Paudia. Aku sakit. Oh sakit apa ya Dina? Sudah berapa hari Dina masuk? Baru hari. Indah Yulianti, Hadir. Indri Setiawati, Hadir. Intan Juarsi, kemudian Kalika Aurelia, Rahman Nurjazila, Hadir. Ratna Natasha, Hadir. Siti Hofsah, Sulis, Umi Kulsum, Hadir. Wilda Hayunisa, Hadir. Wulan Zamakur, kemudian Wulan Sari, Yeni Rahman, Yunita Anggraini, terakhir Yunda Yunita. Oh ini sudah berapa hari ini? Alhamdulillah yang sehat mudah-mudahan selalu diberikan oleh kesehatan, yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan ya. Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan menjaga diri kalian baik-baik dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, sekarang kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Iya. Jadi kalian harus lebih bersemangat, lebih aktif dan lebih giat dalam diskusi kelompoknya ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi zat atau materi. Nah, jika ada dari kelompok kalian yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ke depan kelas, Ibu akan memberikan nilai yang lebih untuk kalian ya, untuk kelompok tersebut gitu. Jadi kalian harus lebih giat dan lebih aktif dalam berdiskusi, oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ke klasifikasi zat, Ibu akan memberikan salah satu video tentang kisah dari Thomas Alva Edison sewaktu kecil. Jadi mudah-mudahan dengan kalian melihat video tersebut, motivasi kalian untuk meraih cita-cita akan lebih bersemangat ya. Kita saksikan bersama-sama. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja, malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris yang mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang. Dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ya sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepotong surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan
mengajar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diarinya. Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna, mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Ya, bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu hobi dari Thomas Alva Edison adalah membaca. Membaca itu merupakan literasi. Jadi dengan membaca, wawasan kita akan menambah, kemudian ilmu kita akan bertambah, kemudian pengetahuan kita juga akan bertambah. Jadi untuk kalian tingkatkan lagi motivasi kalian dalam membaca, ya, dalam berliterasi. Kemudian selain itu, Thomas Alva Edison memiliki keingintahuan yang sangat kuat gitu ya. Jadi dia akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ingin dia ketahui seperti itu. Jadi dia terus berusaha semaksimal mungkin. Selain itu juga dia mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa hebatnya ya. Dari doa-doa ibu, dari semangat ibu, beliau bisa menjadi seorang yang sangat jenius pada masanya ya. Nah, untuk itu kalian sebagai anak dari orang tua kalian harus lebih berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya. Jadi dengan doa-doa dari ibu, kemudian dari semangat ibu, kalian bisa insya Allah akan menjadi sukses dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan video yang tadi kita saksikan itu bisa menambahkan motivasi kepada kalian ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas tentang klasifikasi zat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah klasifikasi zat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, siswa dapat mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran. Yang kedua, siswa dapat mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan heterogen ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita simak video yang akan diputarkan. Nggak ada kendala. Ada masalah. Hah? Ada masalah kan? Apaan? Panas. Pegal nggak? Kalau pegal gantian. Enggak, panasan dulu. Nah, Kita lagi lanjut. nggak ada orang tinggal di situ. Di jendela juga nggak dibuka. Iya, seperti itu. Oh, panas. Masih kita bisa gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Misalkan tadi dalam untuk mas kawin katanya gitu ya. Nah, dari
siap ini kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tadi sudah dibahas ya, sempat disinggung. Pertama itu peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan judulnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nah, sekarang di sini ada petunjuk belajarnya. Kalian bisa dibaca. Kemudian, nah di sini kita merupakan makhluk hidup yang melangsungkan kehidupannya dalam sebuah ruang, dan kita hidup berdampingan dengan semua benda yang ada di sekitar kita. Seperti contoh, kita yang sedang berada di ruang kelas ini, ada banyak benda yang dapat kita manfaatkan. Benda-benda di sekeliling kita itu merupakan suatu materi. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu materi, yuk kita simak cara pembuatan telur asin. Nah, sebelumnya ada yang pernah membuat telur asin? Nah, kalau misalkan membuat telur asin, medianya pakai apa? Biasanya pakai abu ya. Selain abu juga ada yang menggunakan tanah merah ya. Nah, ini memang kebanyakan di sekitar kita itu menggunakan abu, tapi ada yang lebih cara praktisnya tanpa menggunakan abu. Nah, sekarang kita lihat videonya. Dan bahan lainnya yaitu 375 gram garam kasar. Jadi garamnya ini untuk takaran 1,5 kilogram telur. Dan kalau menggunakan telur 1 kilogram ya takaran garamnya cukup 250 gram. Begitu juga dengan bumbunya, silakan dikonversikan sesuai selera. Lalu air secukupnya untuk merendam telur. Oke, jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya membuat telur asin. Nah, sekarang proses pembuatan telur asinnya setelah Siapkan panci atau tempat untuk merebus. Gunakan secukupnya air yang kita butuhkan. Ini saya menggunakan air sekitar 1 liter dulu ya. Lalu tambahkan garam. Masak hingga mendidih dan garam lain. Nah, di sini ada pencampuran antara air dengan garam ya. Nah, kita bisa lihat Setelah mendidih, matikan kompor, sisihkan sampai agak air. mendidih. Air termasuk ke dalam bentuk apa? Kemudian, siapkan wadah toples yang sekiranya itu cukup untuk merendam telur. Dan ini karena saya menggunakan toples ukuran sedang, jadi saya menggunakan 2 toples. Nah, karena menggunakan 2 toples ya, airnya saya tambah lagi jadi hampir 2 liter ya. Intinya sih, air yang dibutuhkan itu secukupnya wadah yang kita gunakan. Oke, masukkan semua bumbu yang sudah dicacah. Aduk rata, sisihkan. Sekarang waktunya perendaman. Masukkan telur ke dalam toples, tambahkan larutan garam dan bumbu secukupnya sampai asal toplesnya penuh. Bersih yang dibungkus plastik es seperti ini. Bisa 2 atau 3 atau 4 sesuai kebutuhan saja ya. Jadi fungsi plastik ini adalah untuk melindungi telur-telur yang mengapung di dalam toples atau wadah yang kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan wadah baskom itu, maka plastik untuk melindunginya juga harus besar ya. Mungkin bisa menggunakan plastik. Garamnya jadi makin
terus ya. Baik, oke. Sekarang waktunya dipanen. Jadi ini sengaja saya rendam selama 10 hari saja, karena kalau menurut saya sih 10 hari itu sudah ideal banget durasinya. Jadi hasil telur asinnya itu sudah pas asinnya, nggak yang asin banget gitu. Tapi kembali ke selera masing-masing ya guys. Kalau suka telur asin dengan sensasi yang super asin ya, lama rendam itu bisa ditambah jadi genap 13 atau 15 hari. Nah, tahap terakhir setelah direndam adalah rebus agar sensasi lembabnya itu semakin berasa. Rebus hingga mendidih. Oke. Nah, oke cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke LKPD. Bentar dulu. Sering menjual telur bebek dalam bentuk mentah dan ada yang sudah diolah menjadi telur asin. Namun dalam pembuatan telur asinnya masih menggunakan cara lama, yaitu dengan menggunakan media abu. Nah, apakah kalian tahu cara pembuatan telur asin tanpa abu? Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Nah, ini link videonya. Kalian tadi sudah menyimak bersama-sama dengan ibu. Sekarang kita lanjutkan. Setelah menyimak gimana? Sudah bisa diakses teleponnya? Ya? Berapa ada yang sana? Oh, kenapa sih nanti? Oh, oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh tanyakan lagi ya Ibu ya. Oke, silakan. Di situ tuliskan nama kelompok kalian masing-masing. Jadi nama anggota kelompoknya dituliskan ya. Udah emang tadi. Yang lain bisa kan? Ya, betul. Gimana, ada yang masih kesulitan? Sudah? Kesulitan. Tadi mana itu ya? Iya. Ini ya. Nah, bukan itu. Salin. Ya, bisa. Ada yang masih kesulitan? Pertanyaan pertama itu apa? Berdasarkan video yang sama, tuliskan alat dan bahan dalam pembuatan telur asin. Oke, sok silakan lanjutkan. Langsung aja koma, misalkan Rama, koma siapa?
coklat bisa blender. Boleh. Gimana? Sudah untuk pertanyaan pertama? Belum. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kalau sudah langsung dikirim ya. Oke. Lanjut. Oh, belum. Ya, sob. Kembali. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menjawab beberapa soal pada di atas, silakan kalian gunakan bahan ajar berikut. Nah, jadi Ibu sudah sertakan link Google Drive bahan ajarnya ya. Nah, sekarang Ibu buka dulu bahan ajarnya. Nah, bahan ajarnya ini ya. Kalian bisa gunakan link Google Drive itu untuk mengakses bahan ajar yang sudah dibuat oleh Ibu. Silakan. Di situ ada 3 pembelajaran ya. Jadi pembelajaran pertama itu tentang klasifikasi materi. Nah, di situ ya di sini pembelajaran pertama tentang klasifikasi materi. Itu ada uraian materinya, kemudian sudah bisa. Gimana? Ada kesulitan? Gimana, ada kesulitan? Sudah masuk? Tadi mana? Kalau ada scan QR bisa langsung. Ya, sama tulisan nama kelompoknya. Sip. Yang ini. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan itu kalian bisa menggunakan Google Drive itu. Sok, silakan. Gimana kelompok yang lain, ada kesulitan? Silakan diskusikan ya. Kalau misalkan ada informasi yang kurang, bisa ya di bahan ajar yang kedua. Nah, kalian pertanyaannya ada di Google Form yang atasnya. Kan tadi ada 2 link tuh.
kalian untuk mengisi soalnya di Google Form-nya. Ya. Udah 10 aja. 10. Nah, samkan. Sudah? Ya, cukupin aja sekira-kira. Kita hanya mau membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Makasih. Nah, setelah kalian mencampur Manis. Ini gulanya nih. Ini minyak. Nah, itu minyak yang rumah apa? Tidak tercampur. Aku dan dia ini di sini hanya untuk membedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. aku kan. Ya sing gede teuing ah. Ini berminyak. Jadi, minyak ah. Udah pasti pegang.
Campuran air dengan minyak. Bagaimana? Apakah minyak terlalu dalam air? Terlalu enggak? Berarti minyak dalam air. Berarti jenis campurannya adalah kalau tidak terlalu kalau homogen itu satu. Kalau heterogen itu jadi terlihat perbedaannya. Kalau misalkan homogen jadi tidak terlihat antara zat antara zat pemalut dengan pelarutnya. Itu homogen. Kalau yang heterogen itu nah pasir kerikil. Nah, di sini, nanti ditulis nomor 1 air dengan pasir kerikil. Hasil pengamatannya gimana? Apakah pasir kerikilnya terlarut dalam air? Ada hadapan nggak? Ada ya, berarti dia tidak terlarut semuanya. Nah, nanti di sini dituliskan hasil pengamatannya bahwa pasir tidak terlarut semua, tidak terlalu sempurna gitu ya oleh air. Jadi campurannya kalau misalkan ada hadapan seperti ini apa? Kalau satu homogen. Ya, kalau berbeda berarti di sini kalau misalkan air dengan minyak. Nah, benar sekali. Silakan aja. Pengamatan gimana? Gula apakah terlarut dalam air? Ya, berarti di sini kalau misalkan terlarut dalam air, apakah jadi campuran? Nah, benar sekali. Lanjutkan. Itu doang. Iya. Sudah? 25. Enggak pakai yang 50 itu. Enggak deh. Kalau misalkan sudah nanti hasilnya Enggak dapat foto. kalian Auto. Bikin coba lihat. silakan untuk yang tercampur berarti dia campuran apa? Kalau yang tercampur berarti apa? Jenis campuran. Termasuk jenis campuran. Untuk yang tercampur ya, mungkin. Jenis campuran. Untuk yang tidak tercampur, campuran. Ini ya. Oke, silakan. Boleh 2 orang, mau berapa orang? Ya, boleh 2, boleh aja. Nanti harus ada yang pegang itu berapa orang? Siapa yang pegang ini? Berarti 1
orang lagi. Satu orang lagi kan satu orang membaca. Satu orang lagi. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Kelompok 1 sudah selesai. Akan mempresentasikan hasil praktiknya. Gimana? Siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan dari zat campuran dan tidak tercampur. Nomor 1, air dan minyak. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Yang nomor 2, air dan gula. Hasil pengamatan tercampur, jenis campuran homogen. Nomor 3, air dan garam. Hasil pengamatan tercampur, jenis campuran homogen. Nomor 4, air dan pasir kerikil. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Nomor 5, air dan teh tubruk. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Untuk kesimpulannya silakan. Kesimpulannya, mengetahui zat campuran yang tidak tercampur dan tercampur. Untuk yang tercampur, termasuk jenis campuran homogen. Untuk yang tidak tercampur, termasuk jenis campuran heterogen. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Tommy dan teman-teman. Silakan kembali. Ya, sama-sama. Nah, kalau misalkan sudah belum? Masa dan menempati 2. Untuk zat murni adalah suatu zat asli tanpa adanya campuran dalam suatu pelarut. Untuk unsur adalah suatu zat murni dengan upaya proses kimiawi tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian senyawa adalah zat murni dengan upaya proses kimiawi dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Untuk campuran itu ada berapa? 2. Ada 2 ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen adalah campuran yang tiap bagian dari sistem mempunyai susunan yang sama. Jadi antara pelarut dan terlarutnya tidak terlihat. Nah, untuk campuran heterogen adalah campuran yang tiap bagiannya tidak terdiri dari bagian yang sama. Jadi untuk heterogen bisa terlihat antara zat terlarutnya dan zat pelarutnya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk link evaluasinya Ibu kirimkan ke Umi Kulsum, nanti Umi Kulsum bagikan ke teman-temannya ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang pemisahan campuran. Hari ini kan kita belajar tentang campuran homogen dengan campuran heterogen. Nah, untuk minggu depan kalian bisa pelajari dulu tentang pemisahan campuran ya. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
videokan juga sama anak yang keliling, mungkin nanti bisa dilihat dari sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anakku hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Sekarang coba pimpin doa dulu untuk keluarga. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih kepada Umi Kulsum yang sudah memimpin doa pada siang ini ya. Walaupun sekarang hari sudah siang, tetap harus semangat ya. Ya, Bu. Oke, Ibu sekarang absen dulu. Apina Salsabila hadir. Hadir. Amelia Febrianti, Aura Sabira, Balkis Kaila, Kalisa Maulida, Citra Ayu Azahra, Clarissa Abigail, Hadir. Della Puspita, Dewi Sampika, Dian Nur Hajijah, Dina Novianti, Dinda Nuraini, Divya Zawa, Paulia Adini, Hadir. Vina Paudia. Aku sakit. Oh sakit apa ya Vina? Sudah berapa hari tidak masuk? Baru hari ini. Indah Yulianti, Hadir. Indri Setiawati, Hadir. Intan Juarsi, kemudian Kalika Aurelia, Rahman Nurzazila, Hadir. Ratna Natasha, Hadir. Siti Hopsat, Sulis, Umi Kulsum, Hadir. Wilda Hayunisa, Hadir. Wulan Zamakur, kemudian Wulan Sari, Yeni Rahman, Yunita Anggraini, terakhir Yunda Yunita. Oh iya. Sudah berapa hari ini? Ya. Alhamdulillah yang sehat mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan ya. Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan menjaga diri kalian baik-baik dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, sekarang kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jadi kalian harus lebih bersemangat, lebih aktif dan lebih giat dalam diskusi kelompoknya ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi zat atau materi. Nah, jika ada dari kelompok kalian yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ke depan kelas, Ibu akan memberikan nilai yang lebih untuk kalian ya, untuk kelompok tersebut gitu. Jadi kalian harus lebih giat dan lebih aktif dalam berdiskusi, oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ke klasifikasi zat, Ibu akan memberikan salah satu video tentang kisah dari Thomas Alva Edison sewaktu kecil. Jadi mudah-mudahan dengan kalian melihat video tersebut, motivasi kalian untuk meraih cita-cita akan lebih bersemangat ya. Kita saksikan bersama-sama. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh
nilai 2. Pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang. Dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar agak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar guatin sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ya sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepotong surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, kamu anak yang pintar Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak sendiri seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri. Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terikat dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen seperti membedah gurita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat jelas di sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diarinya. Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna, mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Ya, bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu hobi dari Thomas Alva Edison adalah membaca. Membaca itu merupakan literasi. Jadi dengan membaca, wawasan kita akan menambah, kemudian ilmu kita akan bertambah, kemudian pengetahuan kita juga akan bertambah. Jadi untuk kalian tingkatkan lagi motivasi kalian dalam membaca, ya, dalam berliterasi. Kemudian selain itu, Thomas Alva Edison memiliki keingintahuan yang sangat kuat gitu ya. Jadi dia akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang ingin dia ketahui seperti itu. Jadi dia terus berusaha semaksimal mungkin. Selain itu juga dia mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa hebatnya ya. Dari doa-doa ibu, dari semangat ibu, beliau bisa menjadi seorang yang sangat jenius pada masanya ya. Nah, untuk itu kalian sebagai anak dari orang tua kalian harus
lebih berbakti kepada orang tua, terutama ibu ya. Jadi dengan doa-doa dari ibu, kemudian dari semangat ibu, kalian bisa insya Allah akan menjadi sukses dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan video yang tadi kita saksikan itu bisa menambahkan motivasi kepada kalian ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas tentang klasifikasi zat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah klasifikasi zat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, siswa dapat mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran. Yang kedua, siswa dapat mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan heterogen ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita simak video yang akan diputarkan. Nggak ada kendala. Ada masalah. Hah? Ada masalah kan? Kapan? Panas. Pegal nggak? Kalau pegal gantian. Enggak, panasan dulu. Nah, Kita lagi lanjut. nggak ada orang tinggal di situ. Di jendela juga nggak dibuka. Iya, seperti itu. Panas. Masih kita bisa gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Misalkan tadi dalam untuk mas kawin katanya gitu ya. Nah, dari video tersebut muncul beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, pernahkah kalian mengamati emas? Nah ya. Nah, bagi ketiga apa saja? Nah, sekarang emas itu berarti termasuk ke dalam wujud benda ya. Nah, setelah ini Apa? klasifikasi materi itu materi terbagi menjadi zat tunggal dengan campuran. Zat tunggal itu terbagi menjadi unsur dan senyawa. Untuk campuran itu ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Campuran heterogen itu termasuknya kolloid dan suspensi, dan untuk campuran homogen itu contohnya lautan. Ini kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tadi sudah dibahas ya, sempat disinggung. Pertama itu peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nah, sekarang di sini ada petunjuk belajarnya. Kalian bisa dibaca. Kemudian, nah di sini kita merupakan makhluk hidup yang melangsungkan kehidupannya dalam sebuah ruang, dan kita hidup berdampingan dengan semua benda yang ada di sekitar kita. Seperti contoh, kita yang sedang berada di ruang kelas ini, ada banyak benda yang dapat kita manfaatkan. Benda-benda di sekeliling kita itu merupakan suatu materi. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu materi, yuk kita simak cara pembuatan telur asin. Nah, sebelumnya ada yang pernah membuat telur asin? Nah, kalau misalkan membuat telur asin, medianya
dan bahan lainnya yaitu 375 gram garam kasar. Jadi garamnya ini untuk takaran 1,5 kilogram ya. Dan kalau menggunakan telur 1 kilogram ya takaran garamnya cukup 250 gram. Begitu juga dengan bumbunya, silakan dikonversikan sesuai selera. Lalu air secukupnya untuk merendam telur. Oke, jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya membuat telur asin. Nah, sekarang proses pembuatan telur asinnya setelah Siapkan panci atau tempat untuk merebus. Gunakan secukupnya air yang kita butuhkan. Ini saya menggunakan air sekitar 1 liter dulu ya. Lalu tambahkan garam. Masak hingga mendidih dan garam lain. Nah, di sini ada pencampuran antara air dengan garam ya. Nah, kita bisa lihat Setelah mendidih, matikan kompor, sisihkan sampai agak air. mendidih. Air termasuk ke dalam bentuk apa? Kemudian, siapkan wadah toples yang sekiranya itu cukup untuk merendam telur. Dan ini karena saya menggunakan toples ukuran sedang, jadi saya menggunakan 2 toples. Nah, karena menggunakan 2 toples ya, airnya saya tambah lagi jadi hampir 2 liter ya. Intinya sih, air yang dibutuhkan itu secukupnya wadah yang kita gunakan. Oke, masukkan semua bumbu yang sudah dicacah. Aduk rata, sisihkan. Sekarang waktunya pengembangan. Masukkan telur ke dalam toples, tambahkan larutan garam dan bumbu secukupnya sampai asal toplesnya penuh. Bersih yang dibungkus plastik es seperti ini. Bisa 2 atau 3 atau 4 sesuai kebutuhan saja ya. Jadi fungsi plastik ini adalah untuk melindungi telur-telur yang mengapung di dalam toples atau wadah yang kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan wadah baskom itu, maka plastik untuk melindunginya juga harus besar ya. Mungkin bisa menggunakan plastik garamnya jadi makin keruh ya, but it's okay. Sekarang waktunya dipanen. Jadi ini sengaja saya rendam selama 10 hari saja, karena kalau menurut saya sih 10 hari itu sudah ideal banget durasinya. Jadi hasil telur asinnya itu sudah pas asinnya, nggak yang asin banget gitu. Tapi kembali ke selera masing-masing ya guys. Kalau suka telur asin dengan sensasi yang super asin ya, larangan rendah itu bisa ditambah jadi genap 13 atau 15 hari. Nah, tahap terakhir setelah direndam adalah rebus agar sensasi lembabnya itu semakin terasa. Rebus hingga mendidih. Oke. Nah. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke LKPD. Bentar dulu. Sering menjual telur bebek dalam bentuk mentah dan ada yang sudah diolah menjadi telur asin. Namun dalam pembuatan telur asinnya masih menggunakan cara lama, yaitu dengan menggunakan media abu. Nah, apakah kalian tahu cara pembuatan telur asin tanpa abu? Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Nah, ini link videonya. Kalian tadi sudah menyimak bersama-sama dengan ibu. Sekarang kita lanjutkan. Setelah menyimak
Sudah bisa diakses teleponnya? Ya? Kenapa ada yang tanya? Oh, terima kasih Bapak. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh tanyakan lagi ya Ibu ya. Oke, silakan. Di situ tuliskan nama kelompok kalian masing-masing. Jadi nama anggota kelompoknya dituliskan ya. Udah emang tadi. Yang lain bisa kan? Ya, betul. Gimana, ada yang masih kesulitan? Sudah? Kesulitan. Tadi mana itu ya? Iya. Ini ya. Nah, bukan itu. Salin. Ya, bisa. Ada yang masih kesulitan? Pertanyaan pertama itu apa? Berdasarkan sebuah yang sama, tuliskan alat dan bahan dalam pembuatan kertas ini. Oke, sok silakan lanjutkan. Nah, semuanya koma, misalkan Rama, koma siapa? Ya, Citel. Ya, benar. Masih mixer. Blender. Bisa coklat, bisa blender. Boleh. Sudah untuk pertanyaan pertama? Belum. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kalau sudah langsung dikirim ya. Oke. Lanjut. Oh, belum. Ya, sob.
Kembali. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menjawab beberapa soal pada link di atas, silakan kalian gunakan bahan ajar berikut. Jadi Ibu sudah sertakan link Google Drive bahan ajarnya ya. Nah, sekarang Ibu buka dulu bahan ajarnya. Nah, bahan ajarnya ini ya. Kalian bisa gunakan link Google Drive itu untuk mengakses bahan ajar yang sudah dibuat oleh Ibu. Silakan. Di situ ada 3 pembelajaran ya. Jadi pembelajaran pertama itu tentang klasifikasi materi. Nah, di situ di sini pembelajaran pertama tentang klasifikasi materi. Itu ada uraian materinya, kemudian sudah bisa. Gimana? Ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan? Sudah masuk? Tadi mana? Kalau ada scan QR bisa langsung. Ya, tuliskan nama kelompoknya. Sip. Yang ini. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan itu kalian bisa menggunakan Google Drive itu. Sok, silakan. Gimana kelompok yang lain ada kesulitan? Silakan diskusikan ya dengan kelompok kalian. Kalau misalkan ada informasi yang kurang, bisa jadi bahan ajar yang dibuat. Nah, kalian pertanyaannya ada di Google Form. Yang atasnya, kan tadi ada 2 link tuh. Nah, di sini kan ada 2 link. Nah, kalian kalau untuk mengisi soalnya di Google Form-nya. Ya.
Ini juga nih. Banyak amat. Enggak maksudnya buat emang satu doang? Iya kan? Satu campur. Hijau. Yang pertama apa? 3, 4, 5, 6, 8. Udah 10 aja. 10. Nah, santan. Sudah? Ya, secukupnya aja. Sekira-kira. Kita hanya mau membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Terima kasih. Nah, setelah kalian mencampurkan bahan, Ini gulanya nih. Ini minyak. Nah, itu minyak yang rumah apa? Tidak tercampur. Aku dan dia ini di sini hanya untuk membedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. aku mau kan. Ya sing gede teuing Itu berminyak. Jadi Bi, kurang minyak kah? Udah pasti pegang. Dah. Gini apa ya? Kasih bintang. Garam mana garam? Campuran air dengan minyak. Bagaimana? Apakah minyak terlalu di dalam air? Terlalu enggak? Enggak. Berarti minyak dalam air. Berarti jadi campurannya adalah kalau tidak terlalu kalau homogen itu satu. Kalau heterogen itu jadi terlihat perbedaannya. Kalau misalkan homogen jadi tidak terlihat antara yang larut dengan pelarutnya. Itu homogen. Kalau yang heterogen nah kan kalau minyak pasir kerikil. Nah, di sini nanti ditulis nomor 1 air dengan pasir kerikil. Hasil pengamatannya gimana? Apakah pasir kerikilnya terlarut dalam air? Ada endapan nggak? Ada ya, berarti dia tidak terlarut semuanya. Nah, nanti di sini dituliskan hasil pengamatannya bahwa pasir tidak terlarut semua, tidak terlalu sempurna gitu ya oleh air. Jadi campurannya kalau misalkan ada endapan seperti ini apa? Heterogen. Heterogen apa homogen? Kalau satu itu berarti heterogen. Kalau satu homogen. Ya, kalau berbeda berarti di sini kalau misalkan air dengan minyak. Nah, benar sekali. Silakan lanjutkan.
Hasil pengamatan gimana? Gula apakah terlalu dalam air? Iya. Ya, berarti di sini berarti kita terlalu dalam air. Nah, kalau misalkan terlalu dalam air, merupakan jadi campuran. Nah, benar sekali. Lanjutkan. Itu doang. Iya. Sudah semua. Kurang gula. Bapak, presentasi dulu aja. Sudah? 25. Terogen ya. Enggak pakai yang 50 gitu. Enggak deh. Yang mana lagi? Nah, sekarang kalian buat kesimpulannya. Semuanya apa? Gula ya. Kalau misalkan sudah nanti hasilnya Enggak dapat fokus. kalian terima dari Google Form Auto. ya, setelah Bikin coba lihat. silakan hasil dari kalian Prosesnya ikut enggak? Untuk yang tercampur berarti dia campuran apa? Kalau yang tercampur berarti apa? Jenis campuran. Termasuk jenis campuran. Untuk yang tercampur ya, oke. Jenis campuran. Untuk yang tidak tercampur, campuran. Ini ya. Oke, silakan. Boleh 2 orang, boleh berapa orang? Ya, ya, boleh 2, boleh 3. Berarti harus ada yang pegang itu berapa orang? Siapa yang pegang ini? Berarti 1 orang lagi. 1 orang lagi kan 1 orang membaca. 1 orang lagi. Silakan. Ini yang membaca. Yang lain perhatikan ya. Kelompok 1 sudah selesai. Akan mempresentasikan hasil Hah? praktiknya. Gimana? Ini siapa tuh? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan dari zat campuran dan tidak tercampur. Nomor 1, air dan minyak. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Yang nomor 2, air dan gula. Hasil pengamatan tercampur, jenis campuran homogen. Nomor 3, air dan garam. Hasil pengamatan tercampur, jenis campuran homogen. Nomor 4, air dan pasir kerikil. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Nomor 5, air dan teh tubruk. Hasil pengamatan tidak tercampur, jenis campuran heterogen. Untuk kesimpulannya silakan. Kesimpulannya, mengetahui zat campuran yang tidak tercampur dan tercampur. Untuk yang tercampur, termasuk jenis campuran homogen. Untuk yang tidak tercampur, termasuk jenis campuran heterogen. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Omi dan teman-teman. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Nah, kalau misalkan sudah belum?
mempunyai massa dan menempati ruang. Untuk zat murni adalah suatu zat asli tanpa adanya campuran dalam suatu pelarut. Untuk unsur adalah suatu zat murni dengan upaya proses kimiawi tidak dapat dipecah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian senyawa adalah zat murni dengan upaya proses kimiawi dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Untuk campuran itu ada berapa? Ada dua ya, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen adalah campuran yang tiap bagian dari sistem mempunyai susunan yang sama, jadi antara pelarut dan terlarutnya tidak terlihat. Nah, untuk campuran heterogen adalah campuran yang tiap bagiannya tidak terdiri dari bagian yang sama. Jadi untuk heterogen bisa terlihat antara zat terlarutnya dan zat pelarutnya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk link evaluasinya Ibu kirimkan ke Umi Kulsum, nanti Umi Kulsum bagikan ke teman-temannya ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang pemisahan campuran. Hari ini kan kita belajar tentang campuran homogen dengan campuran heterogen. Nah, untuk minggu depan kalian bisa pelajari dulu tentang pemisahan campuran ya. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.